tidak makan atau minum di dalam kelas. Lagi? Ada lagi? Fokus. Nah, untuk fokus kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baiklah, sudah fokus ya. Nah, untuk tambah fokus lagi, kita akan senam otak dulu ya. Ayo semuanya berdiri.
Siapa yang masih ingat pelajaran Pancasila minggu kemarin? Tentang apa minggu kemarin? Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti belajarnya serius, berarti fokus ya. Karena masih di dalam ingatan ketika ibu guru bertanya pelajaran Pancasila yang minggu kemarin apa. Nah, sudah tahu jadi sekarang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana caranya? Ibu ada pertanyaan nih. Gimana caranya ketika kita kan di negara kita itu terdiri dari banyak suku, banyak agama, banyak bahasa, bahasanya juga beda-beda ya, agamanya juga kita banyak mengenal agama. Terus sukunya juga suku apa aja? Batak, Bugis, Sunda, nah iya Jawa. Nah itu bagaimana kalau misalkan kita tidak memiliki pedoman untuk bersama-sama bersatu? Itu gimana itu? Kalau negara kita beraneka ragam suku, agama, bahasa, tapi kita tidak memiliki pedoman, akan terjadi pertengkaran. Selain itu tidak rukun, ya. Selain tidak rukun, ada perkelahian, terus juga pertengkaran yang hebat, demonstrasi, kerusuhan, ya masih banyak lagi ya. Nah, sekarang selanjutnya untuk kali ini Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu tentang Pancasila kali ini, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita sebelumnya akan menyaksikan, kita nonton video dulu ya. Selama nonton video, kalian duduk yang rapi, jangan banyak nulis. Tidak ada ibu mengizinkan untuk nulis ataupun mencatat, hanya duduk saja yang rapi. Saksikan saja videonya ya, paham ya? Nanti disimak ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumberjaya, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sobat Sumberjaya, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat.
masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan Pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan perasaan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain rumah gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta Hutai di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model, maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain sarele dari emas dan pakaian dari bambu kulit. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain Agung dari Jawa Barat dan Saserdo dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Jangan Kau Bali, Kicil-kicil dari Jakarta, Hamba-hamba pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nahuatl Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maengket dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap dalam acara adat tertentu. Senjata tradisional sering pula digunakan sebagai properti dalam latihan tarian daerah. Contoh senjata tradisional antara lain keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, bandar dari Kalimantan Barat, dan celurit dari Jawa Timur. Makanan khas daerah. Indonesia memiliki kuliner yang beragam berupa makanan khas daerah yang beraneka rupa dan rasa. Contoh makanan khas daerah yaitu gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan selendang ayam dari Jakarta. Sobat sudah belajar, demikian ulasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk sumber belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya nonton tadi video. Nah, di dalam video tadi kita bisa melihat itu beraneka ragam. Apa aja yang beraneka ragam di negara kita? Apa aja? Apa? Tarian daerah. Terus? Pakaian. Makanan. Apa lagi?
kita ini begitu rukunnya. Dari agama kita yang banyak, kita rukun, tidak terjadi peperangan antar agama. Dan juga kita punya banyak bahasa, tapi kita nggak ribut masalah bahasa. Dan lagi banyak ya, kalau di negara-negara lain tuh bahasanya kan cuma satu gitu. Terus agamanya juga nggak banyak-banyak kayak kita. Kita ini agamanya paling banyak. Ada berapa agama kita? 6. Sama Konghucu ya. Nah, di samping itu bagaimana sih caranya Indonesia ini supaya rukun, tetap memegang satu pedoman. Nah, di sini Ibu bagikan buku cetak, buku paket halaman 30, buku Pancasilanya dibuka. Ibu sudah bagikan halaman 30, buku Pancasila, bisa kalian lihat. Halaman 30 itu dibaca sama-sama. Nanti setelah dibaca bersama-sama, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Yaitu tugas kelompoknya kalian berdiskusi hasil dari bacaan tadi dan mempresentasikan ke depan per kelompok. Di samping itu ada nanti kelompok lain yang menanggapi. Kok bisa ditanggapi, Bu? Saya malas menanggapinya. Oh, jangan kayak gitu. Jadi kawan kita ketika maju ke depan, kamu harus nanggapin. Berarti kamu menyimak ya ketika kawan kamu melihat presentasi di depan. Nah, untuk selanjutnya dapat gilirannya apa aja nih? Kita ada 5 kelompok. Dalam 5 kelompok ini, yang nomor 1 kelompoknya belum disusun ya. Kita siap dulu nih. Kelompok giliran nomor 1 siapa aja ya? Siap ya? Ayo cepat berdiri. Kita adakan games untuk kelompoknya. Yang giliran presentasi duluan itu siapa? Ayo. Ini ya. 1, 2, 2, 3. Jadi ulangi. 1, 2, 3. Oke ya, siap semuanya ya. Nanti Ibu biar terpilih mau dipercepat ya. 1, 2, 3, 3, 1. Nah, pinter ya. Ulangi ya. 1, 2, 3. Tuh. Ada yang lambat ya. Dipercepat lagi ya. 1, 2, 3, 3, 1. 2, 1. 1, 2, 3. Itu yang pertama. Yang pertama duduk, ingatin ya. Sekarang yang nomor 2, ayo. 2. Mana tadi yang duduk? Ini ya. Nah, kamu nomor 2 ya.
menghargai perbedaan. Jadi diapain tuh kalau misalkan tidak menghargai perbedaan? Diapain? Dinasehatin supaya mau menghargai perbedaan. Oke, kelompok 1 tepuk tangan buat kelompok 1. Gampang kan, mudah kan untuk maju ke depan. Kelompok 2 mana tadi? Adel. Ayo ke depan maju. Ayo ke depan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Tirano. Ya. Siapa kelompoknya? Adel. Ayo. Mendengarkan pendapat. Oh, mendengarkan pendapat dengan seksama. Nah, kalau misalkan ada temannya yang tidak tetap nih ya, nggak mau mendengarkan pendapat, diapain tuh? Diapain? Kalau misalkan ada yang tetap nggak mendengarkan pendapat gitu, nah, ya dinasehatin. Tetap kita selalu yang menasehati, jangan pakai kekerasan ya. Oke, sudah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Nah, sekarang kelompok 3 siapa? Kelompok 3. Ya, bacakan apa hasil diskusinya. Oke, jadi katanya bermusyawarah. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang, tidak terjadi perselisihan, jadi mereka memilih bermusyawarah. Jadi bermusyawarah untuk menghasilkan apa? Mufakat, kesatuan, kebersamaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 ya? Ya, kelompok 4 maju. Mana? Oh ini. Harapan ibu laki-laki nih. Dari tadi perempuan terus. Maju deh. Pegangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang membaca? Toleransi. Toleransi itu memang penting ya, karena kita harus saling menghargai tadi. Jadi sehingga kita menghasilkan untuk kalau ada teman kita yang sholat, kita lagi nggak sholat, berarti kan kita harus toleransi ya, kita harus mengantar minimal ya. Oke, baiklah, tepuk tangan untuk kelompok terakhir kelompok 5. Oke, ayo kelompok 5. Ayo, salam dulu.
santun. Jadi kalau misalkan ingin kita selalu rukun, kita bahasanya juga harus sopan, jangan pakai nada marah ya. Jadi bikin orang marah juga kalau misalkan bahasa kita nyolot gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman kita udah bawaannya tuh bahasanya ngomongnya udah agak kasar, kita harus apa? Nasehati. Oke, baiklah, tepuk tangan untuk kelompok kita. Nah, sudah habis ya kelompoknya ya. Sekarang sudah maju semuanya. Nah, di samping itu Ibu ada bagikan tugas mandiri. Ya, tugas mandiri ini kalian kerjakan dan tolong kalian kumpulkan. Ibu guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Ngerti ya? Ayo kerjakan, Bu Guru kasih waktu 10 menit. Ya, hasil sendiri. Ayo. Ditulis kalau misalkan nggak paham bisa dibaca. Boleh dibaca bukunya. Kalau misalkan nggak paham bisa dibaca, ada buku cetaknya ya. Sudah? Ibu nilai dulu. Sini, Ibu ambil, Ibu nilai ya. Dapat berapa? Ini hasil kalian sendiri. Jadi kalian sudah baca berulang-ulang, sudah ditulis hasil pekerjaan sendiri. Ya. Oke. Nilainya sudah bagus-bagus ya. Terima kasih, nilai udah Ibu nilai semuanya, nilainya sudah bagus-bagus semuanya. Dan kalau misalkan mendapatkan nilai yang kurang, belajar lagi. Jangan malas untuk terus belajar supaya menghasilkan nilai yang bagus. Untuk selanjutnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, tetap semangat ya. Walaupun di jam ngantuk, Ibu Guru maafkan walaupun sedikit di jam ngantuk. Nah, selanjutnya tadi sudah dikerjakan. Ibu Guru mau nanya, pelajaran Pancasila kali ini apa sih menurut kamu menyenangkan atau tidak? Apa yang membuat menyenangkan? Menyanyi, suka nyanyi. Terus nonton video, apa lagi yang menyenangkan? Maju satu persatu. Iya. Soalnya Bu Guru lihat tadi ada yang tegang, ada yang gugup ya. Jadi kalau misalkan udah maju kan udah plong gitu ya, udah maju ke depan. Sekarang untuk pelajaran Pancasila yang akan datang, yaitu kita akan membuat karya ajakan untuk mengamalkan Pancasila di sekolah ataupun di rumah ataupun di masyarakat. Nanti Bu Guru kasih tugas untuk yang akan datang bahwa pelajaran Pancasilanya membuat karya ajakan seperti poster-poster. Enak kan? Lebih enak lagi, lebih bagus lagi kan buat poster kita. Iya. Nah, sekarang itu kan sudah berakhir ya pelajaran. Nah, nanti kalian ada pelajaran PJOK setelah Pancasila. Sekarang Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.